Bismillahirrahmanirrahim. Masalah ini memang sudah cukup mengakar di masyarakat tentang berita-berita yang memuat adanya kesalahan-kesalahan yang bersifat islami, bersifat keagamaan tentang pemulasaran jenazah COVID. Padahal Gusti Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala takfu ma laisa bihi ilmun." Jadi jangan pernah engkau mengambil sesuatu yang kau sendiri tidak mempunyai ilmu di dalamnya. Cek bar sebaragi mon pian cibik tak oning. Cek kacareta mana bimian cibik tak keduen ilmuna. Ini bahasa Al-Qur'an nampun. Memang jelas itu sudah bahkan sudah menjadi pembicaraan yang hangat, sudah pernah beberapa kali diangkat di pembicaraan di Sekretariat Ansor PC tentang masalah hal ini. Akhirnya kami berinisiatif tidak akan membiarkan ini berlama-lama. Ini harus ada segera action dari pihak kita, Ahli Sunnah wal Jamaah. Akhirnya untuk menegaskan kebenaran yang ada, benar apa tidaknya, kami harus turun tangan sendiri, harus menyentuh langsung ke akar masalah. Sehingga saya saat itu sebagai Ketua PC MDS Rijalul Ansor berinisiatif bersama Wakah sahabat Faisal Rimzani untuk langsung mengikuti dan mengiyakan ketika ada ajakan dari MWCNU tentang kebutuhan tenaga pemulasaran jenazah COVID dari Rumah Sakit RSUD Anwar. Saat itu butuh berapa orang, akhirnya dari komponen Ansor 2, yaitu saya dan sahabat Faisal. Dari MWC itu ada Ustadz Suhartono. Jadi kami bertiga menjadi anggota bagian dari tim pemulasaran jenazah COVID. Jadi itu sudah sekitar hampir 2 bulan yang lalu. Hampir 2 bulanan yang lalu. Sehingga saat itu ketika kami sudah jadi tim pemulasaran jenazah resmi RSUD Anwar, kami tidak hanya berwacana, kami tidak hanya berputar-putar di opini, kami langsung gerak nyata, kami turun ke bawah, kami langsung ke TKP, kami sendiri yang memandikan jenazah COVID. Memang sengaja saat itu saya tidak banyak memberikan opini atau apapun, saya memang lebih mau lihat kejadian aslinya seperti apa. Sehingga memang betul ketika kami nyampe di rumah sakit, saat itu sudah ada 2 jenazah COVID yang siap untuk dilaksanakan pemulasaran. Ya kami pakai APD lengkap. Semua APD lengkapnya itu memang masih baru, jadi membuka dari segel, kami pakai yang berlapis-lapis itu. Setelah itu ketika nyampe ke kamar jenazah, di tim pemulasaran, setiap satu timnya itu ada 4 orang. Ada 4 orang. Yang saat itu memang Ustadz Hartono yang dari MWC, beliau adalah ketua. Beliau selain sebagai pengurus MWC dari tim Ruqyah, dan beliau juga adalah ketua Pergunu Ustadz Hartono itu. Dan saya sendiri bersama sahabat Faisal diketuai oleh tim tersebut oleh senior tenaga medis yang memang senior di sana. Akhirnya kami bertiga itu mengikuti bagaimana aturan main tenaga medis yang memberikan arahan-arahannya. Tentunya kami sudah siap andai kata ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ritual Islami kita Ahli Sunnah wal Jamaah, tentu kami akan memberikan beberapa masukan. Dan ternyata dari awal sampai akhir komunikasi sangat enak. Dan semua yang diberitakan di luar itu ternyata sudah termentahkan. Saya sendiri yang melihatnya tidak seperti kabar-kabar hoax yang bersebaran di masyarakat. Yang bersebaran di masyarakat itu satu, dikatakan bahwasanya jenazah COVID itu tidak dimandikan. 2, mereka tidak memakai kafan, mereka masih dengan pakaian aslinya. 3, mereka tidak disolati. 4, ada kabarnya mereka keliru antara kepala dan kakinya, sehingga ketika sudah dikuburkan itu nanti kesulitan dan semacamnya. Itu semua nggak ada. Saya sendiri yang menyatakannya. Jadi bahwasanya setelah itu jenazah COVID datang,
dengan pakaian masih pakaian aslinya, dibungkus plastik. Plastiknya itu dari luar disemprot dulu, disemprot pakai disinfektan. Setelah disemprot pakai disinfektan, baru dibuka plastiknya. Plastiknya itu dibuka, jenazahnya dikeluarin dari plastik, akhirnya disemprot lagi dengan pakaian masih sehari-harinya itu, pakaian waktu dia meninggal, disemprot lagi. Setelah disemprot lagi baru itu dibuka bajunya. Setelah bajunya dibuka, kami mandikan persis sebagaimana tata cara memandikan jenazah secara Islami. Dimandikan, setelah suci, terus disucikan, terus diwudukan, lengkap. Wuduknya ada, mandinya ada. Sebelum proses pemandian dan pewuduan, jelas kotorannya kami bersihkan terlebih dahulu. Setelah kotoran keluar, kami mandikan. Setelah mandikan, kami wudukkan. Setelah kami wudukkan, ganti ke proses pengkafanan. Ketika proses pengkafanan resmi sebagaimana jenazah-jenazah yang lain. Jadi memang ada 3 lapis kafannya. Ketika sudah selesai proses pemandian, maka kafan yang 3 lapis tersebut yang memang sudah disiapkan di meja yang lain. Jadi ada 1 meja untuk memandikan, dan 1 meja yang lain, meja untuk mengkafani. Setelah proses pensucian, pemandian, dan pewuduan, maka jenazah itu kami pindah ke meja yang satunya lagi. Nah, di sini sebelum dipindah itu kafan sudah tersedia. Jadi jenazah pindah ke meja yang satunya itu sudah ada di atas kafan yang 3 lapis tersebut, yang sudah kami persiapkan sebelumnya. Di kafan tersebut juga sudah kami berikan serbuk yang memang haknya mayit. Jadi seperti kafan baru, terus serbuk gaharu. Jadi memang kami juga pakai. Setelah nyampe di sana dibungkuslah, dikafani jenazah tersebut. Dikafani jenazah tersebut, terus persis juga ada 3 talinya di kepala, di ujung kepala, 1 kilan dari kepala, terus di bagian tengah, dan 1 kilan dari bagian kaki. Semuanya kami pakai tali jenazah tersebut. Setelah selesai, maka jenazah tersebut kami persiapkan petinya. Peti jenazah COVID itu memang terbuka, dan ketika sudah jenazah itu kami angkat, masukkan ke dalam peti. Di dalam peti kami posisikan sedemikian rupa sehingga posisi mayit itu sesuai dengan tata cara Islam. Jadi tidak tengkurap, tidak melumah, tidak menghadap ke atas, tapi memang miring dan agak condong ke bawah. Miring dan agak condong ke bawah. Dan ketika sudah di peti, kami buka sedikit dari wajahnya ini. Kalau bahasa Maduranya totop rai. Ini kami buka sedikit, kami singkap yang pipinya tersebut, kami ambilkan tanah. Jadi kami memang sedia tanah untuk diletakkan di pipi. Jadi posisi mayit di dalam peti itu ada tanah memang yang nempel. Apakah cukup seperti itu loh? Ini keadaan darurat. Memang tidak seperti yang normal, jenazah-jenazah normal yang memang harus pipinya nyentuh. Tapi karena keadaan darurat harus memakai peti yang karena memang terkontaminasi dengan penyakit tersebut, biar tidak menular, kami tetap ambilkan tanah, kami tempelkan di bagian sininya, di bagian pipinya, dia nyentuh tanah. Setelah selesai tersebut, maka peti itu diposisikan agar kami bisa sholat. Ketika posisi sudah enak, kami memang sebelum memandikan, kami posisi sudah punya wudhu, sehingga kami langsung bisa menyolati. Jadi ada imamnya, dan 4 rekan kami, 3 rekan kami itu bermakmum di belakangnya. Setelah selesai disolati, maka baru peti tersebut ditutup. Ketika peti tutup, memang dipaku. Di beberapa daerah yang lain, kabupaten yang lain, itu katanya dipaku duluan petinya baru disolati. Kami tidak seperti itu, karena kami merasa ketika sudah peti tersebut dipaku, maka otomatis seperti kita bermakmum kepada imam yang pintunya tertutup dan terkunci. Tidak bisa ada akses jalan, maka banyak ulama yang mengatakan tidak sah. Sehingga kami menginisiatif bahwa sebelum dipaku tutup petinya, kita harus sholati duluan. Ketika sudah kita menyolatinya, baru tutup peti itu ditutupkan. Nah, setelah peti ditutup dan dipaku sampai rapat, kami ambil spidol dan kami tulis. Di bagian atasnya kami tulis kepala, di bagian bawahnya kami tulis kaki. Kenapa ya? Agar nanti posisi menghadapnya jenazah di kuburan ketika mau ditaruh di lubang liang lahat itu persis enak. Jadi yang mana kepalanya, yang mana kakinya jelas. Sehingga
dengan keadaan seperti ini sudah bisa memetakan banyak sekali kabar hoaks. Jadi saya Muhammad Wafi bin Khotib bersama sahabat Faisal Rimzani, bersama Ustadz Suhartono, elemen-elemen NU yang ada di Sumeneb, kami sudah menyatakan sendiri dan terjun turun sendiri bahwasanya semua hal-hal yang bersifat hoaks tersebut adalah hoaks. Kabar-kabar tersebut adalah tidak nyata dan hanya kabar yang tidak benar. Dan kabar yang benar adalah kami telah turun tangan sendiri dan sampai sekarang Ustadz Hartono masih aktif dalam pemulasaran jenazah tersebut. Kiai, terkait di sini, apakah para kiai di NU ini yang ikut pemulasaran jenazah ini menggunakan APD lengkap seperti apa ini? Kita ketika bahas tentang APD lengkap, saya memang saat itu hal yang baru bagi saya banyak belajar sekali. Ternyata memang bukan main-main, bukan abal-abal ya. APD lengkap tersebut memang masih terbungkus plastik segel. Jadi ketika kami buka, itu betul-betul baru. Dan saya orang pertama kali yang membukanya memang. Tiap paket APD. Jadi saya buka, di sana ada pertama kali kalau cara masangnya itu kaos tangan yang dari plastik itu latex, itu dipasang, bentuknya kecil pertama. Setelah dipasang yang kecil itu disolasi pakai lakban. Setelah disolasi pakai lakban 2, itu sama kakinya juga. Setelah itu kami pakai bajunya, APD-nya. Setelah baju APD dipakai, maka ada sarung tangan lagi, sarung tangan yang kedua. Tangan yang kedua itu masih pendek. Sarung tangan yang kedua itu masih pendek, terus sarung tangan yang ketiga panjang sekali sampai ke sini sarung tangannya. Jadi tidak ada sekat di sini, tidak ada lubang, tidak ada celah. Setelah nyampe di sini yang panjang itu disolasi lagi, diperbal lagi, dua-duanya kayak gini. Terus kami juga memakai masker lapis 3. Jadi ada memang satu kotak masker itu yang sudah diikat 3 diikat jadi 1, 3 diikat jadi 1. Jadi 3 lapis tersebut tinggal saya pakai. Itu kan ada hoodie-nya, ada penutup kepalanya yang ikut sama APD-nya, sama bajunya. Setelah ada hoodie-nya, itu pun kami masih pakai helm face shield. Pakai penutup wajah lagi, pakai face shield lagi, sehingga masker, hoodie, terus tambah helm face shield lagi. Di bagian kaki itu juga seperti itu. Setelah kami tadi pakai kaos kaki yang dari plastik, setelah pakai celana APBD-nya sama bajunya itu disolasi lagi. Terus ada sepasang sepatu lagi, bentuknya tidak mirip sepatu, lebih ke kantong plastik gitu memang, cuma bahannya agak keras. Itu langsung dipakaikan ke kaki, nyampe ke separuh betis yang bisa celananya itu dimasukkan ke dalam, itu langsung disolasi lagi. Jadi semuanya penuh dengan solasi. Dan kami dikasih training sangat mencukupi, bahwasanya banyak hal. Jadi salah satunya sepanas apapun, seberkeringat apapun, segatal apapun, jangan pernah menyentuh wajah, jangan pernah menggaruk wajah, jangan pernah mendekati area wajah. Jadi tangan ini segatal apapun, ya kami cuma bisanya meremelek kalau ada yang gatel gitu. Kalau ada yang keringat yang netes, kalau ada mata kemasukan keringat, kami cuma bisa gini-gini saja. Dan proses pemulasaran tersebut memakan waktu yang cukup. Jadi per jenazah itu sekitar 40 menit sampai sejam lebih. Per jenazah 40 menit sampai sejam lebih. Jadi APBD-nya setelah kami selesai keluar dari kamar jenazah, selesai pemulasaran, keluar dari kamar jenazah, kami semprot masing-masing. Jadi gantian, saya nyemprot sahabat Faisal nyemprot saya, semua sambil keliling muter-muter, diangkat, dibawakan sambil disemprot disinfektan. Setelah disemprot, kami pergi ke tempat ada sebuah sudut ruangan di sana untuk membuka APD. Jadi memang dibuka satu-satunya itu langsung dimasukkan ke plastik untuk limbah yang langsung untuk dibakar nantinya. Jadi dibuka satu persatu. Buka APD-nya saja ada aturannya. Ada runtutannya yang nggak boleh diloncati. Setelah ini baru ini dibuka, setelah ini baru ini dibuka, setelah ini baru ini dibuka. Seperti itu. Jadi alhamdulillah APD yang dipakai oleh tenaga pemulasaran jenazah COVID Rumah Sakit RSUD Anwar sudah sangat sesuai dengan prosedur, baik prosedur kesehatan ataupun prosedur yang lain. Jadi menurut kami jelas
saya bersama rekan-rekan dari Ansor dan MWC berani menyatakan secara tegas bahwasanya kabar-kabar yang beredar di luar itu adalah hoaks dan yang benar adalah sebagaimana yang telah saya ceritakan barusan. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah menjelaskan kepada para muridnya, termasuk hal bohong, termasuk hal dusta adalah engkau menyampaikan kepada seseorang sesuatu yang tidak engkau yakini benar. Jadi tidak harus sesuatu yang jelas-jelas bohong disampaikan itu juga termasuk bohong. Bukan cuma itu saja. Sampean tidak nyatakan itu kebenarannya, sampean tidak yakin itu kevalitannya, dan sampean berani mengucapkan ke orang lain, itu sudah termasuk bohong. Itu sudah termasuk dusta. Jadi mari jaga lisan kita. Kalau sekarang di zaman medsos, jaga jari-jari kita untuk menyebarkan hal-hal yang yang bisa menambahkan runyamnya masalah di masyarakat, yang semakin memperkeruh keadaan di masyarakat. Hendaknya kita bisa menahan diri sehingga keamanan, ketentraman, ketenangan, dan kenyamanan masyarakat bisa menjadi prioritas. Demikian dari kami, saya Muhammad Wafi bin Khotib, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bang Selot, yang kebetulan sebagai Ketua PC MDS Rijalul Ansor Sumeneb, yang juga kebetulan sebagai Ketua LBM MWC NU Sumeneb. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.